Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ran Fadilah dengan NIM 25109111110014. Di sini saya akan menjelaskan tugas anatomi. Ya, di sini ada 12 materi. Izinkan saya membacakannya. Yang pertama itu ada materi anatomi sirkulasi jantung. Selanjutnya ada patofisiologi gagal jantung kanan dan kiri. Setelah itu ada sign and symptom gagal jantung. Selanjutnya ada mekanisme terbentuknya suara jantung. Setelah itu murmur pada stenosis dan insufisiensi, penyakit jantung bawaan, polarisasi dan depolarisasi. Selanjutnya ada penjelaran gelombang depolarisasi, deteksi depolarisasi dengan EKG. 10 itu unipolar dan bipolar. 11 interpretasi EKG normal. Selanjutnya ada gelombang EKG tidak normal. Mungkin 12 materi itu akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama yaitu anatomi sirkulasi jantung. Jadi sirkulasi jantung ini menggambarkan suatu struktur dan alur peredaran darah yang melibatkan organ jantung itu sendiri sebagai pusat sistem kardiovaskular. Nah, jantung ini dia terletak di dalam mediastinum, rongga toraks dan terdiri dari 4 ruang utama. Jadi 4 ruang utama itu dia ada sebentar, bisa kita lihat di sini. Nah, ada atrium kanan, atrium kiri, ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Jadi 4 ruangan utama di jantung ada itu, dan tidak lupa di jantung juga ada jadi di jantung itu bentar. Nah, di jantung itu dia terdapat juga katup, ada katup trikuspid, ada katup mitral, terus ada katup pulmonal dan katup aorta. Jadi untuk anatomi jantung kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sirkulasi jantung itu sendiri bagaimana? Jadi bisa kita lihat di sini. Di sini ada vena cava superior, ada vena cava inferior. Jadi masing-masing vena cava ini dia membawa darah yang miskin oksigen atau membawa karbon dioksida. Untuk vena cava ini dia membawa dari paru-paru. Setelah itu darah akan masuk ke dalam atrium kanan. Setelah darah masuk ke atrium kanan, dia akan mendorong katup trikuspid terbuka. Setelah itu katup trikuspid terbuka, maka akan darah itu akan masuk ke bagian ventrikel. Nah, darah itu masuk ke ventrikel. Setelah itu karena ventrikel ini penuh dan tekanan dia lebih besar dibandingkan arteri pulmonalis, maka dia akan mendorong katup yang ada di sini. Karena dia terdorong, maka darah itu akan menyemprot keluar. Nah, karena ada katup ini juga lah darah itu tidak bisa turun ke belakang, karena bisa kita lihat di sini untuk katupnya itu dia selalu searah dengan aliran darah. Jadi ibaratnya kalau di arteri pulmonalis bentuk katupnya seperti ini. Jadi darah yang dari bawah sini dari ventrikel akan mendorong katup ini terbuka. Setelah katup ini terbuka, maka karena tidak ada dorongan lagi, katup ini akan menutup secara tiba-tiba. Nah, darah yang di arteri pulmonalis ini dia tidak bisa turun karena katup ini seperti pintu yang tidak bisa membuka ke arah sebaliknya, mungkin seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ini nomor 7 dia keluar dan nomor 8. Nah, setelah itu darah akan masuk melalui vena pulmonalis dan dia akan berada di atrium sebelah kiri. Kenapa di atrium kiri dia berwarna merah? Karena di bagian kiri ini dia adalah darah yang mengandung banyak oksigen seperti itu. Nah, di atrium kiri juga terdapat katup yang bernama katup bikuspid atau bisa kita sebut sebagai katup mitral. Selanjutnya ada setelah dia dari atrium, dia akan turun ke ventrikel. Nah, bisa kita lihat ya di sini untuk strukturnya. Ventrikel ini dia lebih tebal ventrikel kiri dia lebih tebal dibandingkan ventrikel sebelah kanan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena untuk ventrikel sebelah kiri ini dia akan memompa ke aorta melewati katup aorta. Setelah itu aorta ini akan mengalirkan darah ini ke seluruh tubuh. Kenapa itulah kalau kita lihat di sini
jantung bagian sebelah kiri itu dia lebih tebal dibandingkan jantung sebelah kanan. Karena jantung sebelah kiri ini dia akan memompa darah itu keluar ke daerah seluruh tubuh kita, mulai dari jantung, kepala, sampai ke ujung kaki kita. Mungkin untuk penjelasan anatomi sirkulasi jantung bisa sampai sini aja. Setelah itu saya akan menjelaskan patofisiologi gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri. Nah, jadi patofisiologi gagal jantung ini menggambarkan gangguan kemampuan jantung dalam mempertahankan curah jantung atau bisa kita sebut sebagai cardiac output. Nah, yang adekuat sesuai kebutuhan metabolik tubuh. Kondisi ini umumnya diawali oleh penurunan fungsi dari kontraktilitas miokardium atau gangguan pengisian pada ventrikel tadi, pada bagian gangguan pada bagian ventrikel, pada bagian ini. Nah, setelah itu ini juga memicu sebagai mekanisme kompensasi seperti aktivasi sistem saraf simpatis dan sistem renin angiotensin aldosteron atau bisa kita sebut sebagai RAAS. Nah, aktivitas ini menyebabkan vasokonstriksi, retensi natrium dan air, serta dia peningkatan preload dan afterload. Nah, yang pada awalnya bertujuan mempertahankan perfusi jaringan, tetapi dalam jangka panjang justru dia akan memperberat beban kerja jantung itu sendiri dan memperburuk distribusi dari ventrikel. Nah, pada gagal jantung kiri, gangguan utama terjadi pada ventriculus sinister yang tidak mampu memompa darah secara efektif ke dalam sirkulasi sistemik tadi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah terjadi penurunan cardiac output dan peningkatan tekanan di dalam ventriculus sinister serta atrium sinistrum. Nah, tekanan ini akan diteruskan ke dalam vena pulmonalis dan kapiler paru, menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik yang berujung pada transudasi cairan ke dalam interstitium dan alveoli paru atau bisa kita sebut sebagai edema pulmonum. Untuk secara klinis kondisi ini juga ditandai dengan adanya dyspnea, ortopnea, dan ronki basah. Selain itu, hipoperfusi jaringan juga dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan fungsi organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Nah, sementara itu gagal jantung kanan itu terutama melibatkan disfusi pada ventriculus dexter yang seringkali merupakan akibat dari gagal jantung kiri atau peningkatan tekanan pada sirkulasi pulmoner tadi. Terus hal ini meningkatkan tekanan vena sentral dan menyebabkan kongesti sistemik yang terjadi dengan edema perifer terutama pada ekstremitas pada bagian bawah. Nah, secara keseluruhan baik gagal jantung kanan dan kiri dia saling berkesinambungan atau saling berikatan dan dapat berkembang menjadi gagal jantung kongestif atau congestive heart failure. Itu untuk nama lain dari gagal jantung kongestif. Di mana terjadi kombinasi kongestif pulmoner dan sistemik, yaitu perubahan struktur seperti hipertrofi dan dilatasi ventrikel tadi. Nah, ini sering terjadi sebagai respon terhadap peningkatan beban kerja kronis. Namun, remodeling ini pada akhirnya bersifat maladaptif dan memperburuk fungsi pompa jantung itu sendiri, sehingga mempercepat progresivitas penyakit. Mungkin untuk penjelasan materi patofisiologi gagal jantung itu saya cukupkan sampai sini. Selanjutnya saya akan masuk ke sign and symptom gagal jantung. Baik, sekarang saya akan menjelaskan untuk materi sign and symptom gagal jantung. Jadi di sini sign itu adalah tanda dan symptom itu adalah gejala. Nah, pada gagal jantung sini merupakan manifestasi klinis akibat ketidakmampuan dari jantung untuk mempertahankan cardiac outputnya itu sendiri. Jadi di sini pada sirkulasi pulmonal maupun pada sistemik. Secara umum gejala lebih bersifat subjektif itu dirasakan oleh penderita atau oleh pasien dan sedangkan tanda yang bersifat objektif ditemukan saat pemeriksaan fisik. Manifestasi ini dapat berbeda tergantung dominasi, entah dia gagal jantung yang sebelah kiri atau dia gagal jantung yang di sebelah kanan. Nah, untuk biasanya pasien mengalami dyspnea atau mengalami sesak napas.
Nah, yang awalnya muncul saat aktivitas dan dapat berkembang menjadi sesak saat pasien itu beristirahat. Nah, selain itu terdapat ortopnea atau itu sesak saat dia berbaring. Terus ada paroksimal nocturnal dyspnea, itu sesak mendadak pada malam hari. Setelah itu batuk kering atau batuk berdahak berbusa juga dapat terjadi akibat edema paru tersebut. Dari sisi tanda, pada pemeriksaan dapat ditemukan ronki basah pada auskultasi paru. Jadi saat kita mendengarkan suara paru, dia terdengar suara ronki basah. Terus juga takipnea serta kemungkinan sianosis akibat dari hipoksia. Nah, penurunan perfusi sistemik ini juga dia dapat menyebabkan gejala seperti mudah lelah, selain itu kelemahan dan penurunan toleransi aktivitas. Sementara itu pada gagal jantung bagian sebelah kanan, dia manifestasi lebih dominan berupa kongesti sistemik akibat penumpukan darah di vena. Setelah itu rasa penuh di perut dan penambahan berat badan akibat retensi cairan. Itu untuk gagal jantung yang di sebelah kanan. Pasien juga dapat mengeluhkan mual atau penurunan nafsu makan karena kongesti pada hepar dan saluran cerna. Tanda klinis yang khas meliputi distensi vena jugularis, hepatomegali, asitesis, serta edema pretibial. Nah, pada kondisi lanjut, di sini dia akan ditemukan peningkatan tekanan vena sentral dan refleks hepatojugular positif. Nah, secara keseluruhan kombinasi tanda dan gejala ini mencerminkan dua mekanisme utama dalam gagal jantung, yaitu penurunan perfusi jaringan atau forward failure dan penumpukan cairan akibat kongesti backward failure. Nah, untuk yang gagal jantung sebelah kanan tadi itu bisa disingkat menjadi AOHED. Jadi sini ini ada singkatannya AOHED, atau A itu anoreksia dan nausea. Setelah itu ada weight gain, yang H itu hepatomegali, ada yang E itu edema, A itu asitis, dan yang D itu yang terakhir ini distended neck vein. Baik untuk gagal jantung yang di sebelah kiri, ini ada singkatannya yaitu DOCAP. Yang pertama itu D itu dyspnea, terus ada O, ada ortopnea, C itu ada ada H, hemoptysis. Setelah itu ada A, adventitious breath sounds. Terus itu ada yang terakhir ada P, yaitu pulmonary congestion. Mungkin untuk materi sign and symptom gagal jantung saya cukupkan sampai sini. Selanjutnya saya akan ke materi 4, yaitu mekanisme terbentuknya suara jantung. Nah, jadi suara jantung itu terbentuk akibat getaran mekanik yang muncul selama satu siklus jantung, terutama karena penutupan katup dan perubahan aliran darah yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, pada dasarnya suara ini bukan berasal dari katup penutup secara langsung, tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, seperti struktur getaran struktur jantung, darah, dan dinding pada pembuluh darah akibat perubahan tekanan yang secara mendadak tadi. Nah, getaran ini akan diteruskan ke dinding dada dan terdengar sebagai suara jantung saat auskultasi. Nah, jadi di jantung itu ada suara S1, yaitu suara jantung pertama. Nah, pada S1 itu dia terjadi pada awal sistole di ventricle. Saat ventricle ini mulai berkontraksi, maka tekanan intraventricle ini meningkat dengan cepat dan melampaui di tekanan di atrium. Nah, perbedaan tekanan ini menyebabkan katup atrioventrikular, yaitu katup mitral. Ini katup mitral dan katup trikuspid. Trikuspid itu di bagian mitral sini, dan trikuspid bawah ini dia akan menutup secara mendadak. Makanya dia akan terdengar bunyi jantung yang pertama. Nah, penutupan ini tidak berlangsung secara pasif, melainkan disertai dengan adanya tegangan mendadak pada daun katup. Selain itu ada chorda tendineae dan otot papillaris, dan ada juga di dinding ventricle. Kombinasi tegangan ini, perubahan aliran darah ini menimbulkan getaran frekuensi rendah hingga dia menyebabkan terdengar seperti bunyi loop. Jadi loop itu terjadi ketika katup mitral dan
Tricuspid itu menutup secara mendadak. Selanjutnya itu setelah dia fase kontraksi pada S1, ada juga bunyi kedua yaitu S2. Ini terjadi saat ventrikel mulai relaksasi dan memasuki diastol. Pada titik ini terbentuklah suara jantung yang kedua tadi seperti saya sebut, yaitu S2. Nah, di S2 ini mekanisme terjadi karena tekanan ventrikel turun lebih rendah dibandingkan tekanan yang ada di aorta dan arteri pulmonalis. Nah, perbedaan tekanan ini menyebabkan katup semilunar. Untuk katup semilunar itu yang bentar. Nah, ini katup semilunar dan juga katup aorta dan pulmonar itu dia menutup secara tiba-tiba. Penutupan ini menimbulkan getaran dengan frekuensi lebih tinggi jika kita bandingkan dengan suara S1, sehingga untuk suara yang terdengar di sini berbunyi dup. Jadi untuk S1 itu adalah penutupan katup mitral dan tricuspid secara mendadak, itu dia terdengar seperti bunyi loop. Sedangkan untuk yang S2 itu dia penutupan katup aorta dan katup pulmonalis, dia berbunyi dup. Jika kita bandingkan suara S1 dan S2 itu terdengar lebih keras dibandingkan dengan suara S1. Nah, selain itu ada juga bunyi tambahan S3 S4. Cuman S3 S4 ini dia jarang dibahas. Yang lebih sering dibahas itu adalah S1 dan S2. Untuk yang mempengaruhi suara itu tadi seperti saya sebutkan, ada elasis dinding aorta dan arteri pulmonalis berperan dalam memantulkan gelombang tekanan yang ikut berkontribusi terhadap karakteristik suara dari S2 ini. Secara keseluruhan, mekanisme terbentuknya suara jantung merupakan hasil interaksi kompleks antara perubahan tekanan, aliran darah, elastis jaringan, terus ada penutupan katup. Tidak ada satu struktur tunggal yang menjadi sumber dari suara jantung ini terjadi. Suara jantung ini terjadi karena kombinasi-kombinasi yang saya sebutkan yang tadi. Mungkin untuk materi mekanisme terbentuknya suara jantung saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya saya akan ke materi nomor 5, yaitu murmur patologis pada insufiensi dan stenosis katup. Nah, jadi di sini murmur patologis pada insufiensi dan stenosis katup ini murmur patologis pada kelainan katup jantung timbul akibat aliran darah yang menjadi turbulen ketika melewati katup yang abnormal, baik karena penyempitan atau bisa kita sebut sebagai stenosis maupun karena ketidakmampuan menutup sempurna atau bisa kita sebut sebagai insufisiensi tadi. Dalam kondisi normal, aliran darah di jantung dia bersifat laminar sehingga dia tidak menimbulkan suara tambahan itu pada jantung yang normal. Nah, tapi ketika dia terjadi perubahan struktur pada katup, ini akan menyebabkan suara-suara tambahan. Misalnya perubahan struktur pada katup, ada penebalan pada katup, ada klasifikasi atau deformitas. Aliran darah ini akan menjadi percepatan dan gangguan pola alir sehingga dia terbentuk pusaran atau bisa kita sebut turbulence. Turbulensi ini menghasilkan getaran yang merambat ke dinding jantung dan dada, lalu terdengar sebagai murmur saat kita melakukan auskultasi atau saat kita melakukan pendengaran pada jantung menggunakan alat stetoskop. Nah, pada stenosis katup, murmur terjadi karena penyempitan orfisium katup yang menyebabkan peningkatan resistensi terhadap aliran dari darah. Untuk mempertahankan curah jantung, darah ini harus mengalir dengan kecepatan yang lebih tinggi melalui celah yang menyempit tersebut. Peningkatan kecepatan ini sesuai hukum dari hukum kontinuitas dan prinsip dari Bernoulli, menyebabkan penurunan tekanan di area sempit dan peningkatan gradien tekanan antara dua ruang jantung. Gradien tekanan yang tinggi ini memicu pada stenosis aorta. Murmur terjadi saat sistol karena darah ini dipaksa dia keluar dari ventrikel kiri melalui katup aorta yang menyempit. Yang seharusnya katup aorta itu misal sebesar bulatan ini, dia terjadi penyempitan seperti ini. Jadi tekanan darah itu dia lebih cepat dibanding seharusnya, dan itu akan menyebabkan aliran tadi terjadinya pusaran atau turbulensi.
Nah, murmur ini biasanya bersifat crescendo, descrescendo karena kecepatan aliran meningkat sering kontraksi ventrikel mencapai puncak lalu menurun saat ejeksi berakhir atau saat systole berakhir. Selain itu juga turbulensi ini menyebabkan getaran pada dinding aorta dan struktur di sekitarnya yang memperkuat intensitas suara. Pada stenosis mitral, murmur terjadi pada fase diastol karena aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri terhambat saat ventrikel ini dia berelaksasi. Murmur ini sering diawali dengan opening step akibat pembukaan katup yang kaku diikuti aliran turbulen selama pengisian dari ventrikel. Secara fisiologis, karakteristik murmur seperti waktu terjadi dalam siklus jantung, intensitas, frekuensi, lalu ada bentuk gelombang suara sangat bergantung pada derajat keparahan atau kelainan pada katup yang ada di jantung. Semakin besar perbedaan tekanannya, maka semakin sempit juga aliran darah itu untuk melewati jalurnya itu. Jadinya selain itu turbulensi yang dihasilkan maka akan semakin kuat karena dia semakin sempit. Nah, ada faktor lain juga seperti viskositas darah dan volume aliran juga mempengaruhi intensitas murmur. Murmur pada anemia misalnya dapat terdengar lebih jelas karena ini disebabkan oleh viskositas darah yang menurun meningkatnya kecenderungan turbulensi. Prinsip ini menunjukkan bahwa murmur bukan hanya mencerminkan kelainan struktural, tetapi juga kondisi fisiologis yang mempengaruhi aliran dari darah. Nah, mungkin untuk materi kelima yaitu murmur patologis pada insufiensi dan stenosis katup sampai di situ saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit jantung bawaan yaitu ada VCD, ada ASD, ada PDA dan ada tetralogi Fallot. Nah, keempat kondisi ini adalah bisa disebut sebagai congenital heart disease atau penyakit jantung bawaan, yaitu kelainan struktur jantung terjadi sejak janin berada dalam kandungan. Nah, jadi kelainan ini bukan disebabkan setelah kita dewasa, tetapi saat ini adalah kegagalan atau kesalahan saat pembentukan jantung pada proses janin masih dalam kandungan. Nah, tadi ada 4 kelainan yang saya sebutkan. Yang pertama itu ada VCD atau ventricular septal defect. Nah, untuk VCD adalah kondisi di mana terdapat lubang yang memisahkan antara ventrikel bilik kiri dan kanan. Bisa kita lihat yang seharusnya di sini baik yang saya ulangi, yang harusnya di ventrikel kiri di sini dia mengandung banyak darah dan yang sebelah kiri ini sebelah kiri mengandung banyak darah dan sebelah kanan ini mengandung banyak karbon dioksida. Dia jadinya tergabung karena yang sebelah kiri sini tekanannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan ventrikel sebelah kanan. Nah, jadi dia darah yang kaya akan oksigen dengan karbon dioksida dia akan tergabung menjadi satu. Itu disebut ventricular septal defect karena ventrikulernya yang di sini terbuka. Selanjutnya itu ada ASD atau atrial septal defect. Nah, apa bedanya dengan yang VCD? Jadi atrial ini dia tuh mirip namun lubangnya berada pada sekat yang memisahkan antara atrium kiri dan kanan. Darah dari atrium kiri kayak oksigen mengalir ke atrium kanan bercampur dengan darah yang miskin oksigen. Jika lubangnya itu kecil, maka dia tidak menimbulkan gejala hingga penderita dewasa. Untuk gambar penyakitnya ASD ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini kalau jantung normal seharusnya tidak ada sekat antara vena cava superioritas ini ya. Ini harusnya tidak ada sekat. Tapi di sini karena terdapat kelainan makanya dia terbuka. Selanjutnya itu ada patent ductus arteriosus. Pada janin normal terdapat pembuluh darah bernama ductus arteriosus yang menghubungkan arteri pulmonalis langsung ke aorta untuk membypass sirkulasi paru-paru karena janin belum bisa bernapas. Nah, normalnya pembuluh darah ini akan menutup ketika bayi itu telah lahir atau telah keluar. Tetapi di sini dia mengalami kegagalan penutupan. Jadi untuk gambaran dari PDA tadi seperti ini. Jadi aortanya ini terbuka di bagian sini. Seharusnya ini tidak ada lubang, tapi di sini terjadi kegagalan penutupan. Nah, yang terakhir ada tetralogi Fallot. Sesuai namanya, tetra yaitu 4. Ini adalah kelainan jantung bawaan
sianonik yang menyebabkan bayi itu membiru karena kurangnya oksigen. Yang paling umum sesuai namanya di sini tetra. Jadi di sini dia merupakan 4 kombinasi cacat bawaan sekaligus. Jadi untuk gambaran penyakitnya dari tetralogy overload itu seperti ini. Untuk jantung yang ini jantung normal, dia tidak ada sekat sama sekali, kecuali dia sekatnya ini terjadi karena adanya katup. Tetapi di sini dia sekatnya terbuka menjadi lebih banyak yang mengakibatkan oksigen dan karbon dioksida dia bercampur menjadi satu. Mungkin penjelasan untuk penyakit jantung bawaan itu hanya sampai situ saja. Saya akan lanjutkan ke materi yang ketujuh, yaitu polarisasi dan depolarisasi membran sel saraf versus otot jantung. Nah, jadi di sini sel otot jantung dan sel saraf memiliki perbedaan, yaitu saat di keadaan istirahat ini, waktu saat keadaan istirahat sel saraf itu muatan istirahatnya sekitar minus 70 mV, sedangkan pada sel otot jantung dia sekitar minus 90 mV. Keadaan ini dipertahankan secara aktif oleh yang namanya itu adalah pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium ini dia terus-menerus membuang 3 ion Na+ keluar sel, dan dia akan menarik ion K+ ke dalam sel. Nah, saat dia keadaan depolarisasi atau keadaan aktif, sel saraf biasanya proses depolarisasi terjadi sangat singkat, hanya sepersekian milidetik. Setelah puncak tercapai, sel langsung melakukan repolarisasi. Dia akan kembali ke negatif agar bisa mengirim sinyal berikutnya. Tetapi jika pada jantung, dia akan mengalami fase datar atau fase plateo. Bisa kita lihat di sini, dia dari ini natriumnya naik, situ kalsiumnya naik, dia akan depolarisasi sampai ke fase 1, maka Na+ kanalnya menutup. Nah, yang biasanya jika dia di sel saraf, yang setelah dia sampai ke fase 1 dia langsung turun, tetapi jika saat jantung dia akan baik, saya lanjutkan. Jadi pada saat di bagian jantung dia ada fase mendatar terlebih dahulu, dia baru mengalami repolarisasi. Jadi dia tidak langsung setelah dia sampai pada batas atas, dia tidak langsung turun, tapi dia ada yang namanya itu fase datar. Nah, pada fase ini kanal ion kalsium dia terbuka secara perlahan, dan dia akan membiarkan Ca2+ ini masuk sekaligus K+ ini mulai keluar. Hal ini menahan muatan positif sel lebih lama, sekitar 200 sampai 300 milidetik. Fase plato ini sangat krusial karena dia memberi waktu otot jantung untuk berkontraksi penuh memompa darah dan mencegah jantung mengalami kram atau kejang, atau bisa disebut sebagai tetanus. Seperti itu. Oh iya, untuk tadi untuk fase sebelum dia mengalami batas sebelah bawah ini, pada bagian jantung dia istirahatnya itu 90, jadi lebih rendah dibandingkan dengan sel otot saraf, seperti itu. Mungkin untuk penjelasan dari polarisasi dan depolarisasi membran sel saraf saya cukupkan sampai ke sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana gelombang depolarisasi menjalar pada otot jantung. Nah, jadi jantung itu uniknya dia mempunyai sistem kelistrikan sendiri. Jadi dia tidak bergantung pada tubuh yang lain. Nah, di sistem kelistrikan jantung di sini dia ada 4 bagian. Yang pertama itu dia ada SA node, setelah itu ada AV node, ada bundle His, dan ada selaput Purkinje. Nah, jadi SA node di sini adalah dia pacemaker utama, atau dia yang mengatur ritme jantung secara keseluruhan. Jika SA node ini rusak, maka akan digantikan oleh AV node. Tetapi kekurangannya adalah AV node ini dia tidak bisa secepat SA node. Jadi ibaratnya kelistrikan jantung ini dia seperti sebuah kereta yang bagian gerbong depan yang memimpin itu dia adalah SA node, terus itu ada AV node, setelah itu ada bundle His, dan terakhir ada serabut
Purkinje. Jika S anode ini rusak, maka kereta itu akan ditarik oleh bagian yang AV. Setelah itu, oh ya, dari S anode ke AV node ini dia terjadi jeda sekitar 0,15 detik jika tidak salah. Itu dia terjadi jeda karena biar dia memberikan waktu darah yang dari atrium itu turun sepenuhnya ke ventricle. Nah, darah itu masuk ke ventricle, dia tidak sepenuhnya turun 100%, tetapi hanya turun sekitar 80% saja. 20%-nya ini dia dibantu oleh kontraksi atrium. Kontraksi atrium inilah yang menyebabkan darah itu turun ke ventrikular secara 100%. Nah, setelah dia turun ke AV node, dia akan turun lagi dan ke bundle of His. Setelah bundle of His, dia ke serabut Purkinje. Nah, jika darah itu sudah sampai sepenuhnya di ventricle, maka listrik yang dari AV node ini dia akan menjalar ke seluruh bagian sampai ke serabut Purkinje. Jika sudah sampai semua serabut Purkinje, maka jantung itu akan siap berkontraksi. Mungkin untuk penjelasan dari gelombang depolarisasi jantung hanya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi bagaimana dan di mana saja gelombang depolarisasi dideteksi dengan alat EKG. Nah, EKG di sini adalah elektrokardiografi. Dia bekerja dengan prinsip bahwa setiap proses depolarisasi tadi dan repolarisasi miokard ini akan menghasilkan perubahan potensial listrik yang dapat merambat melalui jaringan tubuh hingga mencapai permukaan kulit. Nah, karena dia mencapai permukaan kulit, maka dia dapat direkam oleh elektroda tadi. Aktivitas jantung ini pada dasarnya merupakan hasil dari perubahan transmembar ion, terutama Na+, Ca2+, dan kamin pada jutaan sel miokard. Nah, untuk bagian-bagiannya itu dia bisa kita lihat di sini. Dia ada untuk di bagian jantung dia ada 6. Dia di intercostalis 4, jadi antara nomor 4 dan 5 bagian kanan dan kiri. Setelah itu dia ke bawah lagi untuk V4 dan dia ke bagian ujung dari kosta. Setelah itu dia mendekati ke aksila. Nah, selain di dada dia juga dipasang di pergelangan tangan kanan, kiri, terus juga di pergelangan kaki kanan dan yang kiri. Seperti itu. Mungkin untuk deteksi alat EKG sampai situ saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenal sandapan unipolar dan bipolar. Nah, jadi istilah sandapan dalam konteks neurofisiologi kemungkinan merujuk pada konsep sinapsis atau jenis neuron berdasarkan morfologi khususnya neuron unipolar dan bipolar. Nah, neuron unipolar ini memiliki satu proses utama yang keluar dari badan sel, kemudian bercabang menjadi 2. Satu cabang menuju ke perifer, reseptor sensorik, dan satu lagi menuju sistem saraf pusat. Meskipun tampak seperti satu cabang, secara fungsional neuron ini dia bertindak seperti neuron dengan 2 akson. Nah, mekanisme penghantaran impuls pada neuron unipolar ini bersifat unik karena impuls tidak benar-benar melewati badan sel tadi, melainkan dia berjalan secara langsung dari ujung perifer menuju ujung sentral melalui proses tersebut. Hal ini dimungkinkan karena adanya dari organisasi struktural yang meminimalkan hambatan sinaptik di soma. Dalam konteks fisiologi, neuron unipolar terutama ditemukan pada ganglion sensorik. Nah, seperti ganglion dorsalis, medula spinalis, dan dia berperan dalam transmisi cepat informasi sensorik seperti nyeri, suhu, dan tekanan. Menurut Newton and Hall, itu keunggulan sistem ini adalah efisiensi transmisi karena impuls dapat mencapai sistem saraf pusat tanpa harus mengalami integrasi terlebih dahulu di kompleks pada badan sel. Sebaliknya, untuk neuron bipolar dia memiliki 2 prosesus yang sangat jelas berbeda. Satu itu dendrit yang menerima rangsangan dan satu itu akson yang menghantarkan impuls. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini.
Ini untuk gambar dari yang tadi yang saya sebutkan. Di sini ada dendrit. Setelah ada dendrit itu dia ada ini dendrit bagian ini. Di sini bagian dendrit. Nah, mekanisme kerja neuron bipolar dia lebih klasik dalam arti bahwa impuls listrik diterima oleh dendrit, kemudian diproses di badan sel dan selanjutnya dihantarkan melalui akson ke neuron berikutnya. Jadi dia dari dendrit sini, dari dendrit, setelah itu dia ke badan akson, setelah badan akson dia ke akson tersebut, baru akson ini menyalurkan melalui nodus Ranvier. Seperti itu cara bekerja saraf yang bipolar tadi. Dari sudut pandang mekanisme sinaptik, sandapan dalam arti hubungan antar neuron kedua jenis neuron ini tetap mengikuti prinsip-prinsip dasar transmisi sinaptik. Impuls listrik yang mencapai terminal akson akan menyebabkan pembukaan kanal kalsium bergantung tegangan. Terus itu masuknya ion Ca2+ dan pelepasan neurotransmitter ke celah sinaps. Nah, neurotransmitter ini kemudian berikatan dengan reseptor pada membran postsinaptik menghasilkan potensial postsinaptik eksitorik atau inhibitorik. Namun pada neuron unipolar proses ini cenderung lebih cepat dan langsung karena perbedaan jalur transmisinya lebih sederhana. Sedangkan pada neuron bipolar terdapat peluang integrasi tambahan di badan sel sebelum impuls diteruskan. Mungkin untuk penjelasan materi 10 yaitu mengenai sandapan unipolar dan bipolar saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya saya akan ke nomor 11, yaitu bagaimana menginterpretasi gelombang EKG normal. Nah, interpretasi gelombang EKG normal merupakan keterampilan dasar dalam fisiologi dan pada klinik kardiovaskular yang dijelaskan secara sistematis dalam buku standar seperti Guton and Hall. Terus ada Ganong Review EKG serta Brown-Wald Heart Disease. Nah, EKG ini merupakan aktivitas listrik jantung yang dihasilkan oleh proses depolarisasi dan repolasi miokardium yang kemudian ditampilkan sebagai gelombang-gelombang khas pada kertas rekaman. Nah, untuk gambarnya sendiri dia seperti ini dalam satu kali siklus. Ada P, ada Q, ada R, ada S, ada T. Nah, jadi sini gelombang P ini dia terjadi karena bagian atrium tadi dia mengalami kontraksi. Dia mengalami kontraksi kenapa di bagian atrium? Karena tadi yang saya sebutkan di penjelasan sebelumnya bahwa darah itu tidak benar-benar turun 100% ke ventricle, tapi dia dibantu oleh kelistrikan tadi. Nah, karena kelistrikan di nodus SA tadi menyebabkan atrium berkontraksi, maka terjadilah gelombang P tadi. Gelombang P terjadi, setelah itu darah baru turun dari atrium ke ventricle. Selanjutnya itu ada PR segment. PR segment ini adalah kondisi di mana saat ada jeda antara nodus SA dan nodus AV yang jeda ini terjadi karena membiarkan darah yang 20% tadi untuk turun ke ventricle sepenuhnya. Terus ini ada QRS, kompleks QRS. Dia QRS ini terjadi karena saat listrik itu sudah sampai ke nodus AV, selanjutnya itu ke bundle His, setelah bundle His itu ke saraf Purkinje. Nah, setelah itu dia berkontraksi. Karena dia berkontraksi, maka terjadilah QRS kompleks ini. Jadi dia terjadi kontraksi setelah saraf itu sampai ke ujung-ujung, yaitu ke saraf Purkinje. Habis itu ada segmen ST, terus ada T ini repolarisasi atau untuk mengembalikan ulang. Oh ya, segmen ST di sini segmen ST ini terjadi karena saat darah itu dia berada pada jalurnya, yaitu pada aorta, seperti itu. Mungkin untuk penjelasan menginterpretasi gelombang EKG normal saya cukupkan sampai di situ. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja gelombang EKG yang tidak normal. Nah, jadi gelombang EKG yang normal tadi bentuknya seperti ini. Ini adalah gambaran EKG yang normal. Untuk yang tidak normal, bisa kita lihat gambarnya itu tidak sama seperti tadi. Ini untuk gambaran yang tidak normal. Ini adalah gambaran-gambaran EKG yang
tidak normal. Jadi EKG yang tidak normal ini merupakan bagian penting dalam kita untuk mendiagnosis berbagai gangguan kardiovaskular. Nah, kelainan pada gelombang P ini biasanya berkaitan dengan gangguan pada atrium karena P ini menandakan adanya kelistrikan di atrium tadi, seperti penjelasan saya sebelumnya. Sering disebut juga gelombang P ini P pulmonal, ini mengindikasikan pembesaran atrium kanan yang dapat terjadi pada penyakit paru kronis atau hipertensi pulmonal. Sebaliknya, gelombang P yang melebar dan bertaktik atau P mitral menunjukkan pembesaran atrium kiri, sering ditemukan pada penyakit katup mitral tadi. Selain itu, tidak ditemukan gelombang P yang jelas dapat mengarah pada aritmia seperti vibrasi atrium, di mana aktivitas listrik atrium menjadi tidak terorganisasi dalam Buchwald-Hertz atau bundle His tadi. Dijelaskan bahwa perubahan morfologi gelombang P merupakan indikator awal adanya kelainan struktural maupun beban tekanan pada atrium. Nah, selain itu ada juga kelainan pada interval PR ini mencerminkan gangguan konduksi antara atrium dan ventricle. Selanjutnya itu kelainan pada kompleks QRS, ini umumnya berkaitan dengan gangguan konduksi intraventrikular atau kerusakan miokard. Kompleks QRS ini melebar selebih 0,12 detik menunjukkan konduksi yang lambat melalui ventricle. Seperti pada blok cabang berkas, ini gelombang Q patologis yang dalamnya itu lebih 25% amplitudo R dan lebarnya lebih dari 0,04 detik. Merupakan tanda klasik dari infark miokard lama karena menunjukkan area miokard yang tidak lagi berfungsi secara elektrik. Nah, ada juga itu perubahan segmen ST. Dia merupakan salah satu indikator paling penting dalam diagnosis penyakit jantung iskemik. Elevasi segmen ST ini menunjukkan adanya cedera miokard akut seperti pada infark miokard elevasi ST atau biasa disebut STEMI. Sedangkan depresi segmen ST biasanya mengindikasikan iskemia subendokardial. Terus selanjutnya itu ada kelainan pada gelombang T, itu mencerminkan gangguan adanya repolarisasi ventricle. Mungkin penjelasan kelainan mengintervensi gelombang EKG normal saya cukupkan sampai penjelasan apa saja gelombang EKG yang tidak normal saya cukupkan sampai sini. Jika saya ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.